Pak Alawi yang selalu memprovokasi, yang selalu menyebar fitnah, bahkan menganjurkan kekerasan. Pak Alawi ini mirip PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum meletusnya gerakan 30 September tahun 65 banyak melakukan fitnah dan kekerasan, dan kala itu PKI telah banyak menyebar ke berbagai sektor lini, ada di kalangan pemerintahan, buruh tani, swasta, bahkan ada di kalangan militer. Saudara-saudara, fenomena kekerasan atau persekusi yang akhir-akhir ini banyak terjadi yang dilakukan oleh para mukibin Pak Alawi ini mirip cara-cara PKI, dan para Habib atau Balawi telah menyebar ke berbagai daerah. Di setiap kota ada Habib atau Balawi, dan para mukibinnya juga telah menyebar ke berbagai sektor lini. Terbukti rencana bulan depan, tepatnya tanggal 10 September, akan ada diskusi perdebatan yang akan diselenggarakan di IAIN Wali Songo Semarang. Saat ini sang rektor telah mendapatkan teror atau intimidasi dari seseorang yang kabarnya oknum dosen. Berarti mukibin juga telah masuk pada dunia pendidikan. Saudara-saudara, kabarnya juga melalui Robito Alawiyah, Pak Alawi mengundang Kiai Imad dan kawan-kawan untuk mengadakan debat atau diskusi di kantor Robito Alawiyah Jakarta. Insting saya, ini merupakan jebakan. Kita kudu ingat, saat Perang Diponegoro, Belanda sudah merasa capek kewalahan menghadapi Perang Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro diberikan undangan untuk diajak berunding, yang pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. Bisa saja Pak Alawi mengundang diskusi di kantor RA di Jakarta atau di tempatnya sendiri, itu merupakan jebakan. Sebab kalau mau jujur seharusnya ya tempatnya di tempat yang netral, contohnya di tempat universitas atau tempat-tempat akademis lainnya. Karena masalah nasab itu untuk diskusinya atau perdebatannya tentunya di kalangan akademis kalau mau netral. Dan karena saat ini para Balawi atau Habib itu tidak bisa mengkanter dengan memberikan argumen dari tesis Kiai Imad, maka bisa kita lihat mereka bisanya cuma melakukan dengan cara-cara marah-marah, menyuruh-nyuruh untuk melakukan kekerasan dan lain-lain. Dan ini saya katakan Balawi mirip PKI. Saudara-saudara, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ud Pasuruan. Gus Ud mengatakan, mukibin jangan tolol, pakailah otakmu. Kurang lebih seperti itu apa yang diomongin oleh Gus Ud. Sebab saya juga melihat para mukibin ini tidak sekedar dari kalangan awam, tapi banyak dari kalangan orang-orang yang berpendidikan. Ada Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Qurtubi, Gus Wapi, dan lain-lain. Sebenarnya mereka itu orang-orang berpendidikan, tapi kenapa tolol? Inilah kita mesti tanda tanya. Kalau tentang nasab, jangankan orang-orang yang berpendidikan, anak SD pun
bila telah mendapatkan penjelasan pasti akan ngerti. Sebab di dalam kajian Kiai Imad itu dijelaskan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir yang hidup di tahun 4 Hijriah itu tidak ada kitab yang menulis mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai putranya. Tidak ada kitab yang sejaman yang menjelaskannya. Pada tahun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun tidak ada kitab yang menulis mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Baru tahun ke-10 ada kitab yang ditulis oleh Ali As-Sakron menulis Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad Al-Muhajir tersebut. Nah, ini seharusnya kita semuanya bertanda tanya, kenapa tiba-tiba muncul? Kan begitu. Apalagi panjenengan sebagai orang berpendidikan, jelas bisa curiga kalau seperti ini kejadiannya. Maka saya katakan, jangankan orang yang punya pendidikan, anak SD pun juga paham setelah diberi penjelasan seperti itu. Berarti mereka menulis itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Akhirnya banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Contohnya banyak melakukan dawir kepada gaya-gaya kita dan lain-lain. Kalau kita mau jujur, rentan waktu yang sangat lama yang tadi saya katakan di tahun sebelumnya tidak ada tulisan yang menjelaskan bahwa Ubaidillah putra Imam Ahmad Al-Muhajir, ya kita mesti tanda tanya kenapa mereka tiba-tiba menulis menyangkutkan nasabnya kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini harus kita pakai akal sehat kita. Maka saya sangat setuju apa yang dikatakan Gus Ud, para mukibin jangan tolol. Nah, kita juga bisa melihat perilaku daripada Pahlawi yang ada di negara kita ini. Saya pernah mendengar ada seorang Habib menjual tongkat kepada seorang kiai dengan harga 70 juta. Sang kiai dari uang kesana kemari termasuk dari pinjaman dapat 50 juta, kurang 20 juta. Lalu pada hari berikutnya Habib tersebut menelepon kiai tersebut menanyakan kekurangan yang 20 juta dengan kata-kata yang kasar, caci maki dan lain-lain. Di sini saja berlakunya. Kalau kita mau jujur, normal pikiran kita bisa melihat. Berarti ingin mempertahankan nasabnya, ya ingin melakukan hal-hal yang seperti itu dengan mengintimidasi orang, mengatakan dirinya duduk nabi untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti itu tadi, belum yang lain-lain. Maka mukibin kalau tolol itu sangat kebangetan, apalagi penjenengan orang yang berpendidikan. Dan kita jangan lengah atas manuver para Pahlawi akhir-akhir ini dengan memberikan undangan dan lain-lain. Ya, kita perlu berhati-hati serta perlu mencurigai. Untuk itu, saudara-saudara, Pahlawi ini jangan kita dukung. Kita sebagai warga bangsa jangan mudah dibodoh-bodohi seperti halnya para Pahlawi yang telah mempolitisasi menggunakan agama, dan cara-cara Pahlawi melakukannya mirip dengan cara-cara PKI.